C281 Monyet minuman keras dan pohon uang. Menguasai. Yap menelan biskuit anjing surgawi. Dia sekarang adalah pelayan setia Chen. Lagi pula, Yap adalah elit Jianghu dengan kekuatan tempur 10.000. Selain itu, dia adalah putra keluarga Yap. Karena itu, memberinya biskuit anjing terakhir benar-benar sepadan. Ambil ini dan minumlah. Botol yang kedua bisa kamu gunakan untuk mengobati lukamu. Chen mengambil 2 botol ramuan 100 herbal dan melemparkannya ke Yap. Terima kasih, Tuan. Yap sangat berterima kasih. Dia mundur ke tempat yang aman setelah memberi hormat kepada Chen. Fus. Angin telah reda, dan ratusan roh jahat pun lenyap. Mereka kembali ke Pendeta Agung Beans untuk membersihkan medan perang. Mereka menumpuk lebih dari 30 mayat menjadi satu. Kemudian, Chen melepaskan esensi pedang kekacauan miliknya untuk menyerap esensi mereka. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Dengan demikian, kualitas esensi mereka lebih baik daripada kebanyakan. Ini akan menjadi santapan yang sangat bergizi bagi esensi pedang kekacauan. Selain itu, Chen juga menerima beberapa poin prestasi karena membunuh 8 penjahat. Setelah beberapa perhitungan, total poin yang diterima Chen adalah 4.000. Ding! Poin prestasi saat ini, 204.000, Anda membutuhkan 96.000 poin prestasi lagi untuk melanjutkan ke level berikutnya, pesona, 20.400, keberuntungan, 20.400. Sisa poin pahala akan diberikan kepada roh jahat yang terlibat dalam membunuh para penjahat tersebut. Mereka dapat menggunakan poin pahala tersebut untuk menebus semua perbuatan jahat yang telah mereka lakukan di masa lalu. Setelah itu, semua mayat dibuang ke sungai untuk memberi makan buaya setelah esens pedang kekacauan selesai menyerap energi dari mereka. Dengan cara tertentu, makhluk air tersebut membantu Chen menghancurkan bukti TKP. Chen mulai memerintahkan tentaranya untuk bekerja di lahan kosong guna mempersiapkan penanaman pohon persik. Karena aku masih di sini, aku harus menyelesaikan semua urusan yang belum selesai sekaligus. Chen tidak terburu-buru untuk pulang. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada saudara baiknya, Raja Kra. Raja Kra belum tidur. Karena itu, Chen mendapat balasan instan. Raja Kra. Hei saudaraku. Apa kabar? Chen. Jadi, saya berencana menanam beberapa pohon persik di sini. Saya ingin meminta beberapa bibit persik dari Anda. Raja Kra. Permintaan mudah. Berapa banyak yang kau butuhkan? Katakan saja padaku. Chen. Saya butuh sekitar 3.000 biji buah persik. Apakah itu tidak masalah bagi Anda? Raja Kra. Haha. Saudaraku. Kau lucu sekali sekarang. Aku punya puluhan ribu kera di sini. Aku bisa mendapatkan puluhan ribu biji persik jika mereka semua memakan persik secara bersamaan. 3.000 biji persik itu bukan apa-apa. Chen. Hehe. Terima kasih, saudaraku. Raja Kra. Sama-sama, saudaraku. Tunggu sebentar. Izinkan aku meminta kera-keraku untuk memilih benih terbaik untukmu. Karena Chen sedang menunggu, dia meminta bantuan lain kepada Raja Kra. Chen. Baik, kakak. Apa kau punya minuman beralkohol yang enak? Aku butuh sekitar 3-5 ribu botol. Aku membutuhkannya untuk merendam penis nagaku. Raja Kra. Kau bertanya pada orang yang tepat. Minuman keras dari Gunung Huaguo sangat terkenal di ketiga alam. Chen. Monkey Monsin. Kedengarannya luar biasa. Raja Kra. Kera-kera saya mengumpulkan berbagai macam buah dari gunung dan menyimpannya di dalam lubang pohon. Kemudian, buah-buahan itu akan mulai berfermentasi. Beginilah cara kami membuat minuman keras kera. Minuman ini organik, tidak mencemari lingkungan, dan lezat. Semua orang menyukainya. Sial. Itu hebat, pikir Chen. Chen sangat gembira. Kemudian, dia mulai membuat rencana. Dragon Dick adalah salah satu bahan yang paling berharga. Aku khawatir zat kimia dari alkohol biasa akan merusak nilai gizinya. Sekarang, kekhawatiranku akan hilang jika aku memilih untuk merendamnya dalam Monkey Monsin. Selain itu, rasa buahnya juga dapat menetralkan rasa unik dari Dragon Dick. Oke, aku sudah memutuskan. Chen. Kakak, bolehkah aku minta minuman keras Monkey Monsin juga? Raja Kra. Tidak masalah. Tapi, kau harus membiarkan aku mencicipi sedikit alkohol penis naga setelah kau berhasil membuatnya. Chen. Tentu saja. Hal-hal baik harus selalu dibagikan dengan saudara. Raja Kra. Hehe. Itulah rencananya. Baiklah. Bersiaplah menerima amplop merahku. Ding. Selamat, kamu telah merebut amplop merah dari Raja Kra. Kamu telah menerima botol labu berisi alkohol. Botol itu telah disimpan di peti harta karunmu. Ding. Selamat, kamu telah merebut amplop merah dari Raja Kra.
kamu telah menerima 5.000 biji buah persik, biji-biji itu telah disimpan di peti harta karunmu. Setelah itu, Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Kera, lalu dengan cepat berlari ke ruang bawah tanah. Biar kutuangkan minuman keras itu ke dalam buci dulu. Pertama, Chen membuka tutup buci. Kemudian, ia mengeluarkan botol labu berisi alkohol dari peti harta karunnya. Seketika, sebuah botol labu berisi alkohol dengan kulit merah muncul di tangan Chen. Botol itu tidak terlalu berat. Setelah beberapa kali dikocok, Chen menyadari bahwa botol itu baru terisi setengahnya. Aneh. Alkohol di dalam botol ini hanya sedikit. Baiklah, biar ku coba menuangkannya dulu. Kurasa Raja Uang itu tidak akan menipuku. Chen membuka sumbat botol dan mulai menuangkan alkohol ke dalam buci. SSSTTT. Minuman keras buatan sendiri itu berwarna kuning kemasan. Ia mengalir ke dalam buci seperti air terjun. Dalam sekejap, buci porselen raksasa itu terisi penuh. Sial. Ini benar-benar bagus. Chen terkejut. Dia mengguncang botol itu dan mendapati bahwa minuman keras di dalamnya sama sekali tidak berkurang. Ini luar biasa. Jumlah minuman keras yang diberikan Raja Kera kepada Chen lebih dari 3-5 ribu botol. Chen dapat menggunakan sisa minuman keras itu untuk mengisi kembali buci dari waktu ke waktu. Saudaraku terlalu baik. Aku akan mengiriminya amplop merah besar setelah minuman alkohol naga kemaluanku siap. Kejutan-kejutan menyenangkan terus datang tanpa henti kepada Chen. Sungguh menyenangkan memiliki saudara-saudara sebaik dia. Setelah itu, Chen menutup kembali buci dan kembali ke tanah. Para prajurit hampir selesai dengan lahan tandus itu. Sebuah lubang digali setiap 5 meter di pulau itu. Total ada 3.000 lubang di seluruh pulau. Lagi pula, para prajurit tidak akan pernah lelah. Jadi, itu adalah pekerjaan ideal bagi mereka untuk menggali 30 lubang masing-masing. Kemudian, Chen memerintahkan para prajurit untuk menanam 1 biji pohon persik di setiap lubang. Lalu, dia menggunakan 10 bungkus pupuk peri yang telah dia terima sebelumnya. Berdasarkan pengalaman yang Chen dapatkan dari menanam 3 pohon persik di rumahnya, ke-3.000 pohon persik itu akan berbuah keesokan paginya. Sudah larut malam. Sebaiknya aku menginap di sini saja. Lagi pula, aku bisa menyaksikan hasil kerja keras yang telah kulakukan hari ini. Chen menyeringai. Setelah itu, Chen meminum sebotol ramuan 100 herbal dan mulai mengeluarkan kitab langit dan bumi untuk melatih dirinya. Terakhir kali, Chen hanya perlu mengonsumsi pil penguat tubuh Dewa Perang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara drastis dalam waktu singkat. Sekarang, Chen harus berlatih keras untuk mendapatkan peningkatan yang diinginkannya. Karena itu, dia tidak berani membuang waktu sedikit pun. Waktu berlalu begitu cepat, dan segera tiba pagi berikutnya. Seperti yang diharapkan, seluruh pulau tertutup oleh pohon persik. Semua pohon persik itu tumbuh begitu subur sehingga menutupi seluruh pulau seperti payung besar. Seluruh pulau telah berubah total. Bagian yang paling menarik adalah buah persik yang besar dan berair di antara dedaunan dan ranting. Buah-buahan itu seperti mutiara di bawah sinar matahari. Aroma buah persik itu begitu harum sehingga bisa membangkitkan selera makan. Chen sangat gembira, karena dia tahu nilai sebenarnya dari buah persik ini. Jadi, 1 buah persik bisa dijual seharga 998 yuan. Ada ratusan buah persik di 1 pohon persik. Itu berarti 100.000 yuan. Saya bisa mendapatkan total keuntungan 300 juta yuan dari 3.000 pohon persik. Itu bukan lagi pohon persik. Itu pohon uang. Wahahaha. C282 efek luar biasa. Semua pohon persik ini bagaikan pohon yang bertabur emas bagi Chen. Dia duduk di bawah pohon-pohon itu dan mulai menikmati momen yang mengasyikkan ini. Sekarang, kekayaanku tak ada habisnya. Kalau tidak salah, total asetku bernilai sekitar 519 juta. Hehe. Selangkah demi selangkah, aku pasti bisa menyamai keluarga Lan. Chen menyeringai, dan suaranya terdengar cukup percaya diri. Sebagian besar orang mungkin sudah melupakan janji yang Chen buat sejak lama. Namun, pikiran itu tetap ada dalam benaknya selama ini. Dia masih ingat keinginannya untuk berada di level yang sama dengan Lan Zhangguo. Lan Zhangguo telah mengubah kesannya terhadap Chen sejak insiden penculikan itu. Namun, janji tetaplah janji. Chen bertekad untuk menepatinya. Dia ingin menggunakan tindakan nyata untuk meyakinkan Lan Zhangguo bahwa dia mampu. Dia tidak ingin Lan Zhangguo mengakuinya hanya karena dia menyelamatkan putrinya. Inilah yang akan dilakukan seorang pria sejati. Jangan pernah meremehkan anak-anak miskin. Oh iya, aku punya 1 aset baru lagi. Aku harus memeriksanya. Chen melompat dan bergegas ke ruang bawah tanah.
Dia membuka guci itu, dan aroma alkohol yang manis langsung memenuhi ruangan. Baunya enak banget. Chen memejamkan matanya untuk menikmati aroma alkohol yang manis itu perlahan-lahan. Aroma dari ratusan buah dapat menyegarkan pikiran. Yang terpenting, bau unik dari penis naga telah hilang. Setelah itu, Chen melihat ke dalam guci. Dia terkejut. Minuman keras Monkey Monsin yang berwarna kuning kemasan telah berubah menjadi semacam warna seperti ruby. Cairannya jernih sekali, dan sangat menggoda untuk diseruput. Biar aku mencicipinya. Chen dengan cepat menggunakan tangannya untuk mengambil alkohol itu. Tepat ketika alkohol itu hampir mencapai mulutnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tunggu, aku masih perawan. Aku khawatir dengan roketku. Aku harus mencari kelinci percobaan untuk mencobanya dulu." "Yap, Liang Chen. Kemari." Yap segera bergegas menghampiri Chen setelah mendengar Chen memanggilnya. "Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Yap hampir membungkuk di hadapan Chen. Nada bicaranya sangat sopan. Ternyata, Yap memang cukup tampan. Semua kesombongan dan kekejamannya hilang ketika ia menjadi pelayan Chen. Ia tampak jauh lebih ramah sekarang dengan kerendahan hati dan sikapnya yang tidak mudah marah. Sulit untuk tidak menyukainya sekarang. Ia seperti salah satu pendekar pedang ksatria dari film-film Tiongkok kuno. Chen merasa sangat senang memiliki pelayan berkualitas tinggi seperti itu. "Minumlah ini, lalu beritahu aku bagaimana perasaanmu," perintah Chen dengan tenang. Yap meminum minuman keras 100 Fruits Dragon Dick Monsin tanpa ragu-ragu. Dia terkejut, sedetik kemudian. Dia mulai mengungkapkan pendapatnya, minuman keras buatan sendiri yang enak. Rasanya luar biasa. Sangat lembut. Aku tidak punya kata untuk menggambarkannya. Kurasa kota naga tidak memiliki minuman beralkohol sebagus ini. Sial. Benarkah seenak itu? Nah, apa kau merasakan perubahan apapun pada tubuhmu? Chen berhasil mengendalikan keinginannya untuk mencoba minuman keras itu. Dia perlu tahu apa efeknya pada tubuh seseorang. Yap mengangguk, "Aku bisa merasakan aliran energi baru saja memasuki tubuhku. Aku belum pernah merasa sehidup ini sebelumnya. Seluruh tubuhku dipenuhi energi. Dan, selangkanganku agak hangat sekarang. Apa-apaan ini? Hangat." Mata Chen terbelalak lebar. "Aku bisa merasakan. Penisku baru saja memanjang," kata Yap malu-malu. "Apa? Bagaimana ini bisa terjadi?" Chen berkata dengan terkejut, "Aku tahu minuman keras ini sangat bergizi. Tapi, aku tidak menyangka efeknya akan secepat ini. Ini luar biasa. Benar-benar bertambah panjang. Setidaknya 3 cm. Lalu, Yap bertanya dengan putus asa, "Tuan, bolehkah saya minta lebih banyak? Saya berharap bisa tumbuh 10 cm lagi. Itu impian saya seumur hidup. Minumlah saja. Kau membutuhkannya." Chen mengangguk. Dia bisa memahami perasaan Yap saat ini. Penis Yap lebih pendek daripada ulat. Wajar saja jika dia ingin penisnya tumbuh lebih panjang. Ini sudah tidak seefektif dulu lagi. Sambil minum, Yap bercerita kepada Chen, "Kali ini hanya 2 cm. Sekarang 1 cm, minuman keras ini mungkin paling ampuh bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Efeknya tidak begitu terasa lagi setelah penisku memanjang. Tunggu dulu. Meskipun efeknya tidak begitu gila lagi setelah durasinya lebih lama, ini tetap minuman keras yang gila. Orang-orang akan mulai curiga jika saya menjualnya sebagai harta karun ginjal." Setelah mempertimbangkan dengan serius, Chen memutuskan, "Aku harus mengencerkannya dengan air. Harus cukup encer agar tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali." Setelah mengambil keputusan, Chen mulai melakukan beberapa percobaan. Dia bereksperimen dengan rasio yang tepat. Yap ada di sana untuk menguji setiap sampel. Akhirnya, Chen menyimpulkan bahwa 1:30.000 adalah rasio terbaik. Dengan kata lain, sebotol ramuan naga 100 buah dapat digunakan untuk menghasilkan 30.000 botol harta karun ginjal. Tidak ada yang akan curiga dengan rasio sempurna ini dan dapat mengalahkan semua jenis suplemen di pasaran. Pasti akan viral setelah dirilis ke pasaran. Dan, disinilah keuntungan besar akan datang. Ada sekitar 2,5 ton minuman keras ilegal di dalam guci tersebut. Jumlah minuman keras ilegal ini dapat digunakan untuk memproduksi 75 juta ton harta karun ginjal. Yang terpenting adalah bahwa penis naga tidak akan menghilang, dan minuman keras yang diterima Chen dari Raja Kera tidak akan pernah habis. Jadi, berapa banyak keuntungan yang bisa dihasilkan minuman keras ini untuk Chen? Pasti akan menjadi angka yang sangat besar. Tunggu. Aku tidak bisa melupakan saudaraku yang baik. Biarkan aku mengirimkan beberapa ember dulu untuknya. Chen menemukan beberapa ember logam, mengisinya, dan mengirimkannya kepada Raja Kera.
Selain itu, Chen menyiapkan satu ember lagi untuk diberikan kepada Zhang. Ember berisi minuman keras ini seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harta karun ginjal selama sebulan. Setelah ini, aku akan mengirimkan satu ember kepada Zhang setiap bulan. Sepertinya pekerjaan yang mudah. Kemudian, Chen berkendara ke pabrik Zhang. Yap mengambil cuti sehari untuk pergi ke rumah bordil untuk melampiaskan hasratnya. Jika tidak, testisnya mungkin akan meledak. Zhang dan para karyawannya tidak melakukan apapun ketika Chen tiba di pabrik. Seolah-olah mereka melihat penyelamat mereka saat melihat Chen. Kakak ketiga, kau akhirnya datang. Aku hampir menangis saat menunggumu. Zhang berlari ke arah Chen dan langsung bertanya, di mana truk-truk yang mengantarkan bahan-bahan untuk harta karun ginjal? Kenapa kau di sini sendirian? Tidak perlu truk. Resep rahasiaku ada di sini. Chen menyeringai dan menepuk-nepuk ember logam yang dibawanya. Apa? Itu sedikit sekali. Itu tidak akan cukup. Aku harus mengirim 100.000 botol ke pasar besok. Apa kau bercanda? Apakah truk-truk ada di belakangmu? Zhang berjinjit untuk mengawasi truk-truk yang lewat. Aku tidak bercanda. Ambil ini dan ikuti perbandingan yang akan kukatakan. Perbandingannya 1:30.000. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengencerkannya dengan air, mengisinya ke dalam botol, dan menjualnya. Aku akan menanggung semua tanggung jawab jika ada yang salah. Chen tersenyum dan berkata. Zhang tercengang. Kekhawatirannya hilang setelah terpengaruh oleh kehadiran Chen yang berwibawa. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Aku percaya padamu. Aku akan meminta orang-orangku untuk mulai mengerjakannya. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kita mengalami kerugian. Dan, jika kita memperoleh keuntungan darinya, kamu bisa mendapatkan 90% dari keuntungannya. Aku hanya akan mengambil 10%. C283 poin prestasi yang hilang. Kamu dapat 10%, dan aku dapat 90%. Itu tidak masuk akal, kata Chen dengan terkejut. Aku serius. Pabrik ini bukan tempat uang dihasilkan. Resep rahasiamu itulah sumber uangnya. Zhang berkata dengan suara berat, sebelumnya, kesepakatan antara Liu Duobao dan saya adalah saya mendapat 30% dan dia mendapat 70% dari keuntungan. Meskipun begitu, saya masih perlu membayar biaya bahan-bahan. Sekarang, Anda sudah menyiapkan semuanya. Yang perlu saya lakukan hanyalah menambahkan air untuk mengencerkan larutan. Dengan kata lain, Anda telah membayar semua bahan lainnya. Karena itu, sudah sepatutnya Anda mendapat 90% dari keuntungan. Chen menggaruk ujung hidungnya. Dia ingin memberitahu Zhang bahwa solusi ini sama sekali tidak memerlukan biaya untuk diproduksi, tetapi sulit menemukan cara untuk mengungkapkannya. Lagi pula, Dragon Dick dan Monkey Monsin tidak ada di bumi. Karena itu, Zhang tidak akan mempercayai apapun yang dikatakan Chen kepadanya. Baiklah. Ini keputusan terakhirku. Mulai hari ini, kau akan menjadi bosku. Zhang tertawa dan membawa ember logam itu ke dalam pabrik. Sepertinya memang harus seperti ini. Chen cukup mengenal Zhang. Dia adalah tipe orang yang tidak suka berhutang budi kepada siapapun. Untuk saat ini, dia akan mengikuti apapun yang dikatakan Zhang. Chen akan memikirkan cara untuk membalas budi Zhang di masa depan. Chen tidak ingin masuk ke pabrik dan mengacaukan produksi. Tepat sebelum dia pergi, dia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ding! Anda telah melakukan perbuatan baik, Anda telah menerima 8.000 poin pahala. Ding! Anda telah melakukan perbuatan baik, Anda telah menerima 8.000 poin pahala. Ding! Poin prestasi Anda saat ini adalah 220.000, Anda membutuhkan 80.000 poin prestasi lagi untuk naik ke level berikutnya, pesona, 22.000, keberuntungan, 220.000. Apa-apaan ini? Kenapa ada 20 poin prestasi gratis? Semacam makan siang gratis. Chen terdiam sejenak. Setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa angka 8.000 itu cukup istimewa. Ada 3 pihak yang menerima donasi Chen selama makan malam amal. Masing-masing pihak menerima total donasi sebesar 8 juta. Selain itu, sistem menunjukkan bahwa Chen telah melakukan beberapa perbuatan baik. Ini seharusnya poin prestasi dari donasi saya. Tapi, mengapa hanya ada 2 skor poin prestasi? Di mana skor yang tersisa? Chen menggaruk kepalanya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Xiao Yao. Aku harus menelepon Xiao Yao. Dia pasti tahu apa yang sedang terjadi. Duo. Panggilan terhubung. Dasar Xiao Bei brengsek. Kenapa kau meneleponku? Aku yang mau meneleponmu. Suara kasar terdengar di ujung telepon. Saya ingin memberitahu Anda bahwa ketiga pihak yang menerima donasi kami telah mulai menggunakan uang tersebut untuk melakukan berbagai hal baik. Apa? Ketiganya.
Bukan dua, tanya Chen, bingung. Bagaimana mungkin ketiga pihak tersebut sudah mulai menggunakan uang itu untuk melakukan hal-hal baik padahal dia baru menerima 20 poin prestasi saja. Xiao Yao berkata dengan percaya diri, omong kosong. Tentu saja, aku yakin. Aku sendiri yang memantau donasi tersebut. Dan, aku sudah mengirim seseorang untuk memastikan uang itu digunakan di tempat yang tepat. Ini. Chen terkejut. Ini mulai menjadi sangat aneh. Proses yang dilakukan Xiao Yao terdengar sempurna. Dia mungkin tampak kasar dan tidak masuk akal kadang-kadang, tetapi dia bisa sangat serius dan efisien dalam bekerja. Dia juga selalu memastikan bahwa dia melakukan yang terbaik. Jadi, seharusnya tidak ada masalah dengan donasi, karena dia terdengar cukup percaya diri. Chen benar-benar merasa terganggu karenanya. Poin jasa yang telah ia kumpulkan hampir mencapai 300.000. Ia akan menggunakan semua poin jasa ini untuk membantu Xiang Yu dalam kelahiran kembali keduanya. Dasar Xiao Bei brengsek. Kenapa kau diam saja? Apa kau tidak senang uangmu digunakan di tempat yang tepat? Tanya Xiao Yao. Saya ingin memeriksa situasi terkini dari masing-masing pihak, kata Chen dengan suara berat. Kenapa? Apa kau tidak mempercayaiku? Tanya Xiao Yao. Bukan itu masalahnya. Chen melanjutkan, saya ingin melihat hasil dari donasi yang telah saya berikan. Baiklah. Datanglah ke kantor Yayasan Amal untuk menjemputku. Aku akan mengantarmu ke sana. Tiga pihak yang menerima donasi dari Chen adalah Panti Asuhan Greenfin, Panti Jompo Salt Lake, dan Sekolah Dasar North Mountain Hope. Chen dan Xiao Yao pergi ke Panti Asuhan dan Panti Jompo untuk memeriksa kondisinya terlebih dahulu. Mereka sedang melakukan perluasan, modifikasi, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Tampaknya semuanya berjalan lancar. Chen tidak menemukan masalah setelah memeriksa tempat tersebut. Pada saat yang sama, Chen diperlakukan seperti pahlawan ketika tiba di kedua tempat itu. Semua orang tua dan anak-anak merasa senang dan gembira ketika melihat Chen. Mereka semua menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada Chen. Dua nilai poin prestasi ini tampaknya cukup sah. Saya rasa masalahnya berasal dari sekolah dasar. Setelah itu, Chen dan Xiao Yao pergi ke tujuan terakhir mereka. Chen sudah memiliki jawabannya di dalam kepalanya. Sekolah Dasar Harapan Gunung Utara terletak di pegunungan. Bugatti Veyron milik Chen terlalu rendah untuk masuk ke dalam gunung. Karena itu, ia harus memarkir mobilnya di pintu masuk gunung dan berjalan kaki ke dalam gunung bersama Xiao Yao. Jalan menuju sekolah dasar itu sangat buruk. Bekas ban dari beberapa truk besar juga terlihat di jalan. Sepertinya ada pekerjaan konstruksi yang sedang dilakukan di sekitar gunung. Jadi, mengapa Chen belum menerima poin prestasi apapun? Sepertinya kamu sedang memikirkan banyak hal. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Xiao Yao penasaran. Aku merasa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sekolah dasar. Chen mengerutkan kening dan berkata. Dia tidak berencana menyembunyikannya dari Xiao Yao. Ini akan memungkinkan Xiao Yao untuk mempersiapkan diri menghadapi hal terburuk. Omong kosong. Apa yang bisa terjadi pada sekolah dasar? Xiao Yao mengerutkan bibir dan berkata, kau terlalu banyak berpikir. Aku sudah menugaskan Sekretaris Wong untuk mengawasi proyek ini. Dia pasti akan meneleponku jika ada masalah dengan proyek ini. Ayo percepat. Kita akan tahu saat kau sampai di sana. Chen tanpa sadar mempercepat langkahnya. Chen dan Xiao Yao adalah elit di tahap pemurnian Qi. Karena itu, jalur gunung yang sulit ini sama sekali bukan masalah bagi mereka. 10 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di tujuan. Chen dan Xiao Yao terkejut ketika sampai di pintu masuk desa. Mereka melihat sebuah peti mati besar dan sebuah peti mati kecil di pintu masuk. Seorang wanita parubaya menangis sambil berbaring di atas peti mati. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Sangat jelas bahwa dia menderita kesedihan karena kehilangan anaknya. Itu adalah anaknya sendiri yang berada di dalam peti mati kecil itu. Ada beberapa penduduk desa lain di sekitarnya. Mereka semua tampak sangat sedih dan murung. Kepala desa. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yao berlari ke arah pria parubaya berambut putih itu dan bertanya. Nona Murong. Mengapa Anda di sini? Kepala desa bertanya dengan terkejut. Semua orang juga mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yao. Sebagian besar penduduk desa mengenal Xiao Yao, karena dia sendiri yang menindaklanjuti donasi tersebut pada kesempatan sebelumnya. Nyonya Murong. Senang sekali Anda ada di sini. Kumohon. Saya mohon. Tolong temukan orang yang bertanggung jawab atas kematian anak saya. Wanita parubaya yang tadi berdiri di samping peti mati berlari menghampiri Xiao Yao. Kemudian, ia berlutut di depan Xiao Yao. Bibi Li, tolong bangun dulu. Apa yang terjadi di sini?
Aku pasti akan membantumu dalam masalah ini, geram Xiao Yao. Kematian seorang anak adalah sesuatu yang sangat serius. Xiao Yao telah memutuskan bahwa dia akan menindaklanjuti kejadian malang ini sampai dia menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian anak tersebut. Chen mengerutkan kening. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia memiliki pemikiran yang sama persis dengan Xiao Yao. Aku. Bibi Li menangis tanpa henti. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Izinkan saya mengatakannya. Kepala desa menghela napas dan berkata dengan sedih, harimau di hutan telah memakan anak Bibi Li dan sekretaris Wong. Kami bahkan tidak dapat menemukan jasad mereka. Yang kami temukan hanyalah pakaian mereka. Xiao Yao sangat terkejut. Kemudian, dia segera bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa ada harimau di Gunung Utara? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak ada harimau pada kesempatan sebelumnya. Kepala desa itu berkata dengan penuh percaya diri, baru-baru ini, banyak orang menemukan jejak kaki dan kotoran harimau. Saya mengatakan yang sebenarnya. Dasar binatang keparat. Aku akan pergi dan membunuhnya sekarang. Aku akan menggunakan darahnya untuk menegakkan keadilan bagi anakmu dan sekretaris Wong. Xiao Yao adalah gadis yang mudah marah. Dia langsung meledak di tempat. Pada akhirnya, dia memutuskan akan membalas dendam dengan darah harimau. Pegang dulu. Chen menarik Xiao Yao ke arahnya dan berkata dengan suara berat, kita butuh lebih banyak informasi tentang kasus ini. Kau tidak seharusnya langsung masuk ke hutan begitu saja. Bagaimana jika pembunuhnya bukan harimau? Omong kosong. Xiao Yao berkata dengan marah, jika bukan harimau, siapa lagi? Tidak mungkin ada orang yang tega membunuh seorang anak kecil. Hanya binatang yang akan melakukan hal mengerikan seperti ini. Tunggu sebentar dulu. Izinkan saya bertanya beberapa hal. Setelah itu, saya akan masuk hutan bersamamu, kata Chen sambil mengerutkan kening. Ada apa denganmu? Kenapa kau membela seekor harimau? Apakah harimau itu saudaramu? Lepaskan aku. Aku harus membunuh harimau itu hari ini. Xiao Yao menepis tangan Chen dan berlari ke dalam hutan. Sial. Situasinya semakin rumit sekarang. Chen mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Harimau di Gunung Utara memang berhubungan dengan Chen. Itu adalah saudaranya. Blood Roar. Chen lah yang mengirimnya ke Gunung Utara setelah Kolosem dihancurkan. Blood Roar adalah harimau liar dan dia memang pernah memangsa manusia sebelumnya, tetapi dia pasti tidak akan memakan manusia baik, karena Chen. Itulah mengapa Chen membela Blood Roar barusan. Aku harus mengungkap kebenarannya secepat mungkin. Kuharap Putri Papan Datar tidak akan bisa menemukan raungan darah sebelum aku memecahkan masalah ini. Chen menenangkan diri dan bertanya, Kepala Desa, bisakah Anda menceritakan seluruh kejadian secara detail? Kepala Desa mengangguk dan berkata, anak dari keluarga Li pergi ke hutan untuk bermain siang ini. Namun, anak itu tidak kembali dalam waktu lama. Karena itu, Sekretaris Wong pergi ke hutan untuk mencarinya. Pada akhirnya, mereka berdua tidak kembali sama sekali. Tunggu. Chen memiliki hati cendekiawan. Cara berpikirnya lebih cepat daripada orang kebanyakan. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang janggal dari apa yang dikatakan kepala desa kepadanya. Mengapa Bibi Li, guru, atau para siswa tidak mencarinya? Agak aneh rasanya Sekretaris Wong yang mencarinya. Kepala desa itu terkejut. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Ada yang tidak beres. Lalu, Chen bertanya lagi, siapa yang memberitahu kalian bahwa anak kecil dan Sekretaris Wong dimakan harimau? Itu adalah kepala tim konstruksi. Kepala Qiu. Dialah yang disewa oleh Yayasan Amal untuk membangun kembali sekolah dasar harapan, kata kepala desa. Bos Qiu. Di mana dia sekarang? Tanya Chen. Aku tidak tahu. Kepala desa itu menggelengkan kepala dan berkata, kami tadi sibuk mempersiapkan pemakaman. Kami bahkan tidak akan menyadari bahwa semua pekerja bangunan telah pergi jika Anda tidak memberi tahu kami. Hilang. Sepertinya tim konstruksilah yang merencanakan semuanya. Chen segera menghibur penduduk desa, semuanya, kalian bisa pulang sekarang. Bibi Li, kau juga bisa berhenti menangis. Kalau aku tidak salah, anakmu dan Sekretaris Wong masih hidup. Apakah ini nyata? Semua orang terkejut ketika mendengar pernyataan Chen. Terutama bagi Bibi Li, itu seperti melihat secercah harapan di ujung terowongan. Lalu, dia berkata dengan penuh semangat, saudaraku. Apakah itu nyata? Aku mohon padamu. Kau harus menemukan anakku. Maka, kau akan menjadi penyelamatku. Kau akan menjadi Tuhanku. Bibi Li, pulanglah dan istirahat dulu. Aku akan berusaha sebaik mungkin mencari anakmu, kata Chen. Kemudian,
dia berjalan masuk ke hutan. Tidak ada sinyal telepon seluler di hutan. Karena itu, Chen tidak bisa menelepon Xiao Yao. Gadis ini, dia gila. Dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap musuh, seperti saat dia lari ke hutan barusan. Aku harus menemukannya secepat mungkin. Setelah berpikir sejenak, Chen mengeluarkan jimat mata dewa dari peti harta karunnya. Jimat itu menyala ketika Chen menutup matanya dan berpikir. Aliran kekuatan misterius mengalir ke tubuh Chen setelah api kuning padam. Awalnya, beberapa simbol kuno dari jimat itu melayang di depan Chen. Detik berikutnya, penglihatan Chen berhasil meliputi seluruh gunung utara. Dia menjadi satelit berkinerja tinggi ketika penglihatannya yang seperti dewa digabungkan dengan otaknya yang super. Pertama, dia melihat beberapa orang bersenjata bersembunyi di beberapa sudut tersembunyi untuk menunggu mangsa mereka muncul. Mereka adalah orang-orang yang mengenakan pakaian aneh dan mencolok. Mereka juga memiliki rambut berwarna-warni. Dilihat dari penampilan fisik mereka, mereka pasti semacam gangster. Namun, Chen masih belum bisa memahami motif mereka. Setelah itu, Chen akhirnya menemukan Xiao Yao. Gadis ini benar-benar serius dengan masalah ini. Dia telah menggunakan ki-nya untuk mempercepat langkahnya. Mungkin dia menemukan petunjuk, atau dia hanya mengikuti instingnya. Arah yang ditujunya saat ini adalah tempat Blood Roar berada. Blood Roar sedang tidur sekarang. Ia pasti akan menjadi santapan empuk jika Xiao Yao menemukannya. Sial. Aku harus pergi menyelamatkan Blood Roar. Chen mencari sambil berlari menuju Blood Roar. Mengapa aku tidak bisa menemukan Kit dan Sekretaris Wong? Mereka seharusnya masih berada di gunung. Tak lama kemudian, efek dari jimat mata dewa berakhir. Chen masih tidak dapat menemukan mereka. Mengaum. Raungan harimau yang memekakkan telinga terdengar dari sisi lain gunung. C-285 seseorang sedang menunggu di belakang Anda. Pom. Xiao Yao menusuk dinding batu dengan sepatu hak tingginya yang mungil. Kemudian, dia memutar kakinya yang panjang dan indah, dan dinding batu itu mulai runtuh. Dia mengenakan rok mini dan sepatu hak tinggi hari ini, tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi tindakannya. 5.000 kekuatan tempurnya siap untuk membunuh Blood Roar. Kucing besar yang sangat nakal. Aumannya sangat keras, namun ia berlari lebih cepat daripada kelinci. Xiao Yao berbalik dan melihat Blood Roar berdiri di belakangnya. Dia dengan cepat menatap Blood Roar dengan mata besarnya yang indah. Roar. Dari mana datangnya perempuan gila ini? Dia sangat kuat. Aku akan mati kalau tidak lari sekarang. Blood Roar memutar matanya dan mulai berlari secepat mungkin. Berdiri tepat di situ. Xiao Yao berteriak dan mulai mengejar Blood Roar. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Blood Roar. Dalam 3 ronde, Blood Roar pasti akan mati. Itulah mengapa Blood Roar tidak berhenti berlari. Untungnya, Blood Roar cukup familiar dengan medan di Gunung Utara. Karena itu, cukup sulit bagi Xiao Yao untuk mengejar Blood Roar. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi pengejaran tanpa akhir. Sialan. Kenapa mereka tidak berkelahi? Sekelompok gangster berdiskusi dengan suara rendah. Kelompok gangster itu tertarik oleh raungan Blood Roar barusan. Mereka bersembunyi di suatu tempat tersembunyi, mengamati Xiao Yao mengejar Blood Roar. Membiarkan mereka berdua saling melukai adalah rencana Bos Qiu. Kita seharusnya duduk di sini dan mendapatkan semua keuntungan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, karena mereka berdua tidak saling berkelahi? Tak seorang pun akan menyangka gadis ini begitu gila. Bisakah kau percaya bahwa dia mengejar harimau, bukan sebaliknya? Pemimpin siang. Apa yang Anda ingin kami lakukan sekarang? Kelompok gangster itu mengalihkan perhatian mereka kepada pria dengan penampilan paling aneh. Wajahnya dicat, dan dia juga mengenakan pakaian bercorak kamuflase. Dia sangat berotot. Dia tampak persis seperti unit pasukan khusus dalam film itu. Xiang Lengfeng menyipitkan mata dan berkata dengan nada dingin, tidak masalah. Ini tempatku. Xiao Yao tidak akan pernah bisa lari dariku, sekuat apapun dia. Kemudian, ia mengeluarkan pipa logam panjang dan tipis dari lengan bajunya. Ia membungkuk dan mulai mendekati medan perang perlahan sambil menggunakan pepohonan dan bebatuan di sekitarnya sebagai perlindungan. Ia seperti serigala jahat yang sedang mengincar mangsanya, menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Ya Tuhan, perempuan ini gila. Aku akan mati di sini hari ini. Mata Blood Roar dipenuhi rasa takut. Tanpa sengaja ia berlari ke area terbuka. Lanskap tempat itu tidak lagi menguntungkannya. Kucing bodoh. Mau lari kemana sekarang? Xiao Yao tahu ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh harimau itu. Dia mengertakkan giginya dan mulai menyerang Blood Roar dengan seluruh kekuatannya. Fush! Xiang meniupkan suara seperti jarum kecil ke arah Xiao Yao dengan pipa logamnya, dari sudut persembunyiannya.
Xiao Yao mengerutkan kening. Dia merasakan sengatan kecil di pantatnya. Sensasinya seperti disengat serangga. Sepertinya tidak serius sama sekali. Namun, detik berikutnya, Xiao Yao merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa merasakan pantatnya lagi. Kemudian, sensasi itu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, dia berhenti dan jatuh ke tanah. Kenapa jalang bodoh itu jatuh ke tanah? Tuhan menolongku. Blood Roar berbalik dan melirik Xiao Yao sekilas. Kemudian, ia berlari ke dalam hutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa seseorang baru saja menyergapku? Xiao Yao mengerutkan kening dan menggunakan matanya yang dipenuhi rasa takut untuk melihat ke belakang. Haha. Pemimpin Tang hebat. Pemimpin Tang perkasa. Perempuan gila ini lebih kuat dari harimau, tapi kau mengalahkannya hanya dengan 1 jarum. Pemimpin Tang memang terlalu hebat. Yang terbaik dari semuanya. Sekelompok gangster keluar dari tempat persembunyian mereka dan mengepung Xiao Yao. Kalian sungguh menjijikkan. Mengapa kalian merayakan kemenangan ini padahal kalian mendapatkanku dengan cara yang begitu licik? Bajingan tak tahu malu. Xiao Yao sangat marah. Dia tidak pernah menyangka seseorang akan menyerangnya dari belakang saat dia sedang mengejar seekor harimau. Sekarang, dia tidak membawa Blood Roar bersamanya, dan dia jatuh tepat ke dalam perangkap musuh. Semuanya tampak tidak menguntungkan baginya. Nona Murong, saya sarankan Anda menghemat tenaga. Kami telah merencanakan semua ini sejak lama. Apapun yang terjadi, kami akan menangkap Anda hari ini. Xiang berjalan ke arah Xiao Yao dan tersenyum dingin. Xiang Lengfeng. Xiao Yao langsung mengenali pria itu. Dia memarahi, kau seharusnya menjalankan tugasmu sebagai pemimpin geng harimau hitam di sisi utara kota. Kenapa kau menyerangku? Apa kau tidak takut aku akan menyuruh seseorang membunuh semua anggotamu? Hehehe, oh, aku sangat takut sekarang. Xiang menyeringai dan berkata dengan nada merendahkan, ayahmu, Murong Tian, bukan lagi raja dunia bawah. Kau juga bukan lagi seorang putri. Kau benar. Ayahku sudah tidak ada lagi. Tapi, orang-orang yang dilatihnya dulu masih bersamaku. Paman-paman itu pasti akan mendukungku. Kemudian, Xiao Yao melanjutkan geramnya, aku peringatkan kalian sekarang juga. Pamanku, Qiu Hairui, sedang melakukan pekerjaan konstruksi di sekolah dasar Hop. Kalian tidak akan bisa keluar dari gunung ini hidup-hidup jika dia membawa orang-orangnya ke sini dan membantai kalian. Qiu Hairui, hahaha. Kau putri yang naif sekali. Kau bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Qiu tertawa histeris dan menunjuk para preman di sekitarnya sambil berkata, semua orang ini adalah pengikut Qiu Hairui. Bagaimana mungkin kalian tidak mengenal mereka? Lagi pula, bukankah tadi kalian bilang aku tidak akan bisa keluar dari gunung ini hidup-hidup? Hahaha. Ini lucu sekali. Para gangster di sekitarnya juga ikut tertawa terbahak-bahak. Apa? Mereka ini pengikut Paman Qiu. Xiao Yao tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Omong kosong. Xiang berkata dengan nada merendahkan, pikirkan baik-baik. Orang-orang yang berada di bawah Murong Tian bukanlah tipe orang yang bisa kau ganggu. Apakah kau benar-benar berpikir mereka akan mendengarkan dan menuruti seorang gadis kecil? Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya padamu. Xiao Yao menggertakkan giginya, aku memperlakukan Paman Qiu seperti pamanku sendiri. Lagi pula, aku sengaja menugaskannya sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembangunan sekolah dasar harapan ini. Tidak mungkin dia akan menjebakku. Hehe. Ini bukan lagi sekadar naif. Kamu memang benar-benar bodoh. Xiang tertawa jahat, Qiu Hairui bukan satu-satunya yang ingin menjebakmu. Ada banyak orang yang dulunya pengikut Murong Tian yang ingin melihatmu mati. Inilah mengapa ayahmu meminta Chen Xiaobei untuk menjagamu, bukan paman-paman itu. Xiao Yao terkejut. Akhirnya, dia menyadari sesuatu. Murong Tian dulunya mendominasi seluruh kota anggur hijau. Ada banyak sekali orang berpengaruh di bawahnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa mempercayai siapapun kecuali Chen Xiaobei yang telah berteman dengannya belum lama ini. Saat itu, Xiao Yao tidak mengerti mengapa ayahnya meminta Chen untuk menjaganya. Sekarang, dia akhirnya mengerti keputusan ayahnya yang telah dipikirkan matang-matang. Tidak ada seorang pun yang bisa dia percayai kecuali Chen. Menaruh kepercayaannya pada Chen adalah satu-satunya cara baginya untuk tetap hidup. Xiao Yao benar-benar panik. Dia sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Hehe. Kau menelepon siapa? Chen Xiaobei. Xiang berkata dengan nada merendahkan, teriak saja. Berteriaklah sekeras mungkin. Berteriaklah selama yang kau mau. Aku menunggu Chen Xiaobei jatuh ke dalam perangkapku. Kau, apa maksudmu? Xiao Yao terkejut.
Kemudian, dia berhenti berteriak memanggil Chen. Biar ku katakan sesuatu yang belum kau ketahui. Kali ini, kaulah target Qiyu, dan targetku adalah Chen Xiaobei. Xiang berkata dengan tenang, pertama, Chen Xiaobei menghancurkan bola Master Dongfang. Kemudian, dia meminta bos api untuk mengklaim beberapa wilayah geng harimau hitam di sisi barat dan selatan kota. Bos Dongfang telah menawarkan hadiah 8 juta bagi siapapun yang dapat memperoleh kepala Chen. Aku akan memastikan hari ini akan menjadi hari terakhirnya di bumi jika dia berani datang ke sini dan menyelamatkanmu. PSSS. Murong berkata, kalian semua sampah tidak layak menjadi lawan Chen. Dia bisa menghancurkan kalian semua hanya dengan jari-jarinya. Sebagian besar orang tidak tahu apa yang mampu dilakukan Chen, tetapi Xiao Yao tahu kekuatan sejati Chen lebih baik daripada siapapun di sini. Hehe. Ayo kita bertaruh di sini karena kamu sangat percaya pada Chen Xiaobei ini. Xiang tertawa jahat dan berkata dengan nada mengejek, misalnya, aku meletakkan pisau di dekat lehermu. Menurutmu, apakah Chen Xiaobei akan memilih untuk menghancurkan kita atau memilih untuk menyerah demi menyelamatkanmu? Kau, dasar bajingan tak tahu malu. Beraninya kau menggunakan aku untuk mengancam Chen. Xiao Yao terkejut. Kepercayaannya pada Chen sangat berkurang. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat bersalah. Semua itu karena dia menolak mendengarkan nasihat Chen sebelumnya. Inilah sebabnya dia jatuh ke dalam perangkap musuh dan menjadi sandera. Dia terus membayangkan segala macam hal buruk terjadi pada Chen. Tidak. Jangan datang. Xiaobei brengsek. Kau tidak boleh datang. Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin hal buruk terjadi pada Chen karena keputusan impulsif yang dia buat sebelumnya. Ada seseorang di sana, teriak Xiang dengan waspada. Semua orang segera menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat Chen berjalan perlahan ke arah mereka. Kecepatan geraknya sangat lambat, dan wajahnya tampak sangat tegas. Dasar Xiaobei brengsek. Jangan datang ke sini. Ini jebakan. Lari sekarang. Tinggalkan aku saja. Xiao Yao menjerit. Mata indahnya langsung memerah. Sebenarnya dia adalah gadis yang sangat baik meskipun terkadang dia bisa sangat mudah marah atau bahkan membuat keputusan impulsif dari waktu ke waktu. Dia ingin bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dia tidak ingin menyeret Chen ke dalam masalahnya juga. Kalian berdua, letakkan pisau di lehernya sekarang. Xiang memberi perintah dan berjalan menuju Chen. Dia tertawa jahat, hahaha. Chen Xiaobei. Aku tidak menyangka kau punya nyali untuk datang ke sini. Chen tidak menanggapinya. Ia hanya berdiri di tempatnya dengan tenang. Xiang tertawa dingin, kukira kau begitu perkasa dan kuat. Apa yang terjadi padamu sekarang? Bahkan tak berani kentut. Aku tahu. Kau takut dan khawatir aku akan membunuh Murong Xiao Yao. Benarkan. Berlututlah di depanku sekarang juga. Pom. Tanpa ragu-ragu, Chen menekuk lututnya dan berlutut di depan Xiang. Sial. Chen Xiaobei yang legendaris ternyata hanyalah seorang pengecut. Ini mulai membosankan. Sama sekali tidak menantang. Xiang berteriak, berikan aku pisau. Aku ingin memotong buronan 8 juta ini sendiri. Hahaha. Tidak. Kumohon jangan lakukan ini. Chen Xiaobei. Bangun sekarang. Apa kau masih laki-laki? Aku tidak ingin kau menyelamatkanku. Bangun sekarang juga. Xiao Yao berteriak histeris. Air mata bahkan mulai mengalir dari matanya. Berhentilah berteriak. Semuanya sudah terlambat sekarang. Xiang mengangkat pisau besar itu ke udara dan mengayunkannya ke kepala Chen. Pish! Kepala Chen terbentur ke tanah. Chen Xiaobei. Xiao Yao berteriak histeris. Tubuhnya pun mulai gemetar tak terkendali. Ini semua salahku. Aku sombong. Aku tidak mendengarkan nasihatmu. Aku benar-benar perempuan gila karena mengambil keputusan impulsif seperti itu. Kompleksitas putriku semakin parah dari hari ke hari. Ini salahku kau sekarang mati. Aku ingin mati bersamamu. Xiao Yao mendekatkan lehernya ke pisau. Dia ingin bunuh diri saat itu juga. Nyonya, apakah Anda gila? Kedua gangster yang seharusnya menjaganya terkejut. Qiyu ingin Xiao Yao tetap hidup. Mereka tidak akan berani membiarkannya mati sekarang. Mereka berhasil mencabut pisau dari lehernya tepat pada saat-saat terakhir. Tepat pada saat itu, dua tangan sedingin es mencengkeram leher mereka. Retakan, retakan. Dua suara tulang patah yang berderak terdengar di udara. Leher kedua pria itu dipatahkan dengan kekuatan brutal. Mereka mati seketika. Ada yang tidak beres. Mengapa tidak ada darah di tubuh Chen? Kepalanya hilang, tetapi tidak ada darah yang keluar dari tubuhnya sama sekali. Ini terlalu aneh. Semua orang memusatkan perhatian pada tubuh tanpa kepala itu.
Hati dan jiwa mereka begitu terkejut sehingga mereka tidak menyadari bahwa Chen yang sebenarnya berdiri di antara mereka. Dasar bodoh. Aku di sini. Sebuah suara sedingin es terdengar tepat di belakang Xiao Yao. Chen Xiaobei. Kenapa kau di sini? Ya Tuhan. Hantu. Mereka semua ketakutan ketika berbalik dan melihat Chen. Yang penakut pun hampir kencing di celana. Kemudian, mereka berbalik untuk memeriksa tubuh Chen. Tubuhnya sudah hilang. Apa-apaan? Ini pasti semacam kejadian supranatural. Xiaobei. Xiao Yao sangat bahagia dan gembira ketika melihat Chen masih hidup dan sehat. Chen seperti seorang prajurit ilahi yang turun langsung dari surga untuk menyelamatkannya. Dua musuh terbunuh dalam sekejap. Dia merasa seolah-olah baru saja naik dari neraka ke surga. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaannya saat ini. Jangan takut. Aku di sini sekarang. Chen berjongkok, menepuk kepala Xiao Yao, dan menghiburnya, apakah kamu baik-baik saja? Aku khawatir sesuatu akan terjadi saat mencoba menyelamatkanmu. Itulah mengapa aku membuat strategi ini. Itu. Ada apa dengan tubuh itu? Xiao Yao menggigit bibirnya dan bertanya. Itu salah satu benda ajaib yang kumiliki. Kau tidak akan mengerti meskipun aku menceritakannya padamu. Chen tersenyum misterius. Sebagian besar dari kita pasti sudah menebaknya sekarang. Benda itu adalah bulu monyet kemakmuran. Chen ingin mengalihkan perhatian musuh terlebih dahulu sebelum melanjutkan untuk menyelamatkan Xiao Yao. Ini semua salahku. Aku sombong dan impulsif. Maafkan aku karena kau harus menggunakan salah satu benda sihir berhargamu untuk menyelamatkanku. Xiao Yao mengerutkan bibir dan berkata dengan perasaan bersalah. Labu, ini bukan salahmu. Chen berkata dengan lembut, kebaikanmu telah membutakanmu. Rasa keadilanmu telah membuatmu bertindak impulsif. Akan salah jika kau tidak bertindak setelah mendengar tentang kematian anak itu dan sekretaris Wong. Benarkah? Xiao Yao berkedip dan menatap Chen dengan bingung. Ya, aku sungguh-sungguh. Mencari keadilan bukanlah hal yang salah. Bersikap dinginlah yang salah. Chen tersenyum dan berkata, jangan terlalu dipikirkan. Bertindak berdasarkan prinsipnya adalah ciri khas putri papan datar yang kukenal. PSS. Aku tidak rata. Kamu yang rata. Xiao Yao mengerutkan bibir dan menundukkan kepala, lalu melanjutkan dengan suara lembut, asteris bajingan Xiaobei. Kamu bisa sangat manis dan baik. Pantatmu bagus. Xiang berteriak dengan marah, kami masih di sini. Kami belum mati. Jangan berani-beraninya kalian mengabaikan kami dan mulai berbuat mesum di depan kami. Chen menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan tenang, tidak perlu terburu-buru. Kalian toh akan segera mati. C-287 kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Panggil aku Lei Feng. Kau benar-benar berpikir kau bisa membunuh kami. Hahaha. Aku mantan anggota Navy Seals. Orang-orang memanggilku Raja Hutan. Ini wilayahku. Xiang tertawa angkuh, pernahkah kau mendengar ungkapan, rumahku, aturanku? Hari ini, kau pasti akan mati di sini. Bodoh. Raja Hutan macam apa kau? Kenapa kau tidak menyebut dirimu monyet Tarzan? Chen memutar matanya dan berkata dengan nada merendahkan, hentikan omong kosong. Bertarung saja. Aku ingin melihat kemampuanmu. Sialan. Bajingan. Beraninya kau mengejekku. Xiang berteriak dengan marah, saudara-saudara. Ayo pergi. Murong Xiao Yao sekarang tidak berguna. Bunuh bajingan ini, dan misi kita selesai. Aku akan memastikan bahwa aku memberikan amplop merah besar kepada kalian semua. Ayo. Bunuh dia. Para gangster di sekitar Chen mengangkat senjata mereka dan menyerang Chen. Apa? Kalian mencoba menggunakan jumlah kalian untuk melawan saya. Chen mengangkat alisnya dan mengangkat tangan kanannya. Kemudian, dia menjentikkan jarinya. Mengaum. Dari belakang, Blood Roar melompati kepala Chen dan menyerang para gangster itu. Pish! Pish! Blood Roar menggunakan cakar depannya untuk mendorong dua gangster terdepan. Kemudian, ia menggunakan cakarnya untuk menusuk dada mereka. Setelah itu, Blood Roar menggunakan tubuh mereka sebagai pijakan untuk menyerbu ke depan. Darah dan daging dari dada mereka berserakan di tanah. Ya Tuhan! Kenapa harimau ini kembali? Ini terlalu menakutkan. Lari! Cepat! Para gangster lainnya ketakutan setengah mati. Mereka menjatuhkan senjata mereka dan mulai berlari. Oh! Lolongan serigala terdengar dari segala arah. Setelah itu, lebih dari 10 serigala dan anjing pitbull yang ganas mengepung semua gangster. Mereka menatap para gangster dengan penuh amarah. Masih ada jejak darah di cakar mereka. Tak perlu dikatakan lagi, lebih dari 20 gangster yang sebelumnya bersembunyi di hutan telah dihabisi oleh mereka.
Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa makhluk-makhluk buas itu mengelilingi kita? Ya Tuhan! Bos Siang! Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong kami! Bos Siang! Anda adalah Raja Hutan. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Mereka tidak punya pilihan lain selain menaruh semua harapan terakhir mereka pada Siang. Aku tidak bisa menyelamatkan siapapun. Lari saja. Siang memutar matanya, berbalik, dan mulai berlari seperti orang gila. Dia dulunya anggota pasukan khusus, tetapi mustahil untuk melawan puluhan serigala, pitbull, dan seekor harimau. Siang. Bos Siang baru saja pergi. Semua gangster itu ketakutan. Mereka berdiri di tanah seperti kentang. Tak satu pun dari mereka menyangka Siang Leng Feng yang hebat itu akan kabur seperti pengecut. Dia bukan Raja Hutan. Dia benar-benar seorang pelawak. Pom. Siang terlempar kembali ke tempat ia terbang beberapa saat yang lalu. Segumpal bulu coklat menghalanginya ketika ia mencoba melarikan diri tadi. Itu adalah beruang grizzly besar dari Kolosem. Sial. Ada satu beruang coklat lagi. Siang memuntahkan seteguk darah hangat. Beruang itu menamparkan wajahnya dengan keras ketika dia mencoba melarikan diri dari tempat itu barusan. Kepalanya pasti sudah terbentur tanah jika kesehatannya tidak cukup baik. Ya Tuhan! Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Wajah para gangster lainnya memucat. Beberapa celana mereka sudah basah. Saudara-saudara, bunuh mereka sekarang. Chen mengayunkan tangannya dengan santai. Dia seperti seorang jenderal yang memberi perintah kepada tentaranya. Gerakan yang begitu berwibawa. Mengaum. Pakan. Oh. Semua binatang buas itu menyerbu musuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Mereka dilatih untuk membunuh dan bertempur. Dengan demikian, kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada hewan biasa. Itu adalah kemenangan telak. Para gangster itu bahkan tidak bisa melawan balik. Ah, ampun. Aku tidak mau mati sekarang. Jangan bunuh kami. Suara jeritan minta tolong, tulang yang retak, dan daging yang terkoyak berlangsung cukup lama. Mereka semua terbunuh, satu persatu. Tragisnya, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum kematian mereka. Siang berhasil berjuang sebentar. Pada akhirnya, dia dicabik-cabik hingga tewas oleh Blood Roar dan beruang itu. Setelah itu, Chen memerintahkan para binatang buas untuk mengumpulkan mayat-mayat tersebut. Kemudian, Chen menggunakan racun pelarut tubuh untuk menghancurkan semua mayat itu. Xiao Yao melihat semua yang terjadi tepat di depan matanya. Dia bertanya dengan terkejut, Xiao Bei, mengapa binatang-binatang buas itu mendengarkan apa yang kau katakan? Dan, apa yang baru saja kau gunakan untuk menghancurkan tumpukan mayat itu? Semua makhluk buas ini adalah saudara-saudaraku. Aku hanya menggunakan racun pelarut tubuh untuk menghancurkan tubuh-tubuh itu. Chen mengangkat bahu, tersenyum, dan berkata, ini rahasiaku. Kau tidak boleh memberitahu siapapun. Xiao Yao terdiam sejenak. Kemudian, dia bertanya dengan malu-malu, mengapa kau memutuskan untuk menceritakan semua rahasia ini padaku? Apakah aku memiliki tempat khusus di hatimu? Tentu saja. Sekarang, aku tahu kau bersedia mati bersamaku. Karena itu, wajar jika aku memberitahumu rahasiaku. Chen menyeringai jahat. Xiao Yao memutar matanya dan mengerutkan bibir, mati bersamamu. Inilah yang kusebut persaudaraan. Ayahku telah mengajariku sejak kecil bahwa aku harus memperlakukan orang lain seperti mereka memperlakukanku. Xiao Yao mulai merasa tidak nyaman. Ada apa denganmu? Chen mengerutkan kening. Kemudian, dia meraih tangan Xiao Yao dan mulai mendiagnosisnya dengan memeriksa denyut nadinya. Aku terkena jarum beracun siang. Aku bisa merasakan sakit di dadaku sekarang, kata Xiao Yao dengan nada kesakitan. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Ini tidak bisa terus berlanjut. Aku harus mengeluarkan racun dari tubuhmu secepat mungkin. Jika tidak, jantungmu mungkin berhenti berdetak, dan kau akan mati. Chen terus mendesak, di mana jarum beracun itu mengenai kamu. Katakan sekarang. Aku akan menyedot racunnya untukmu. Apa? Hisap. Itu. Keluar. Xiao Yao membuka matanya lebar-lebar. Kemudian, wajahnya memerah padam. Itu adalah area terlarang. Belum pernah ada pria yang menyentuh area itu sebelumnya. Itu adalah kebanggaannya, benjolan-benjolan yang halus, lembut, dan montok itu. Chen baru saja menyebutkan bahwa dia ingin menghisap racun itu dengan mulutnya. Tubuh Xiao Yao merinding saat membayangkan adegan itu. Katakan padaku sekarang, apakah kau ingin hidup? Chen bergegas bertanya. Aku tidak akan membiarkanmu menghisap area itu, meskipun itu berarti aku akan mati.
Xiao Yao langsung pingsan setelah itu, karena dampaknya terlalu besar untuk ditahan oleh jantungnya. Halo, halo, jangan pingsan. Kamu benar-benar akan mati, kata Chen dengan gugup. Tepat pada saat itu, Blood Roar mendekati Chen dan berkata dengan wajah jahat, Bro Bei, itu sesnya. Hehe, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Panggil saja aku Lei Feng, 1. Meneguk. Wajah Chen langsung memerah. Catatan kaki penerjemah. 1. Lei Feng. Lei Feng adalah seorang prajurit di Tentara Pembebasan Rakyat dan merupakan legenda komunis di Tiongkok. Setelah kematiannya, Lei digambarkan sebagai sosok yang tidak mementingkan diri sendiri dan rendah hati yang mengabdikan diri kepada Partai Komunis, Mao Zedong, dan rakyat Tiongkok. C288 Rencana Chen. Racun yang ada di tubuh Xiao Yao agak aneh. Racun itu akan menyebar melalui semua pembuluh darah di tubuhnya. Bagian yang dilewati racun akan mati rasa. Darah yang membawa racun itu akhirnya akan melewati jantung. Dengan demikian, jantung akan berhenti bekerja. Tanpa membuang waktu, Chen membalikkan Xiao Yao. Selain dadanya yang rata, bagian tubuhnya yang lain sebenarnya sangat sempurna, terutama sepasang kakinya yang panjang dan elegan. Pria akan tergila-gila padanya. Putri papan datar, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak mencoba memanfaatkanmu. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Chen menelan ludah, lalu mengangkat rok pendek Xiao Yao. Pemandangan ungu yang menakjubkan itu hampir membuat Chen mimisan. Dia mengenakan atasan tebek ungu yang seksi. Gadis yang liar. Bahkan Lin pun tak punya nyali untuk mengenakan sesuatu yang seseksi ini. Chen ternganga dan matanya terbuka lebar. Seolah-olah dia telah membuat penemuan global baru. Kombinasi punggung T yang seksi dan bokongnya yang sempurna dan kencang akan menghancurkan hati setiap pria di dunia ini. Sial, aku harus menyelamatkannya. Ini bukan saat yang tepat untuk bertindak seperti orang mesum. Chen menenangkan diri dan mencium pantat Xiao Yao. Jika ada orang yang lewat dan melihat ini, Chen pasti akan dipukuli karena dianggap mesum. Tapi, menyelamatkan nyawa seseorang mengalahkan segala konsekuensi. Chen berhasil menghisap beberapa tegukan darah beracun. Kemudian, jarum beracun itu akhirnya terhisap keluar dari tubuhnya. Chen menggigitnya menjadi dua dan meludahkannya ke tanah. Fuh, akhirnya, Chen mengeluarkan sebotol ramuan 100 herbal dan memberikannya kepada Xiao Yao. Dia menjilat bibirnya dan menyeringai jahat, sampo jenis apa yang dia pakai. Baunya enak sekali. Baunya seperti lemon. Rasanya juga enak. Hehehe. Semua pria pada dasarnya sama, dan Chen tidak terkecuali. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tubuh Xiao Yao yang sempurna. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan akupuntur 9 naga untuk memperbesar payudaranya. Sungguh kesempurnaan yang sesungguhnya, ketika selembar papan datar berubah menjadi 2 gunung. Kenapa dia belum bangun juga? Biar aku hisap lagi. Chen mengangkat alisnya dan menundukkan badannya. Apa yang kau coba lakukan? Xiao Yao tiba-tiba terbangun. Hal pertama yang dilihatnya adalah bibir Chen yang mencium bokongnya yang lembut. Akhirnya kau bangun. Bagaimana perasaanmu? Chen menggaruk ujung hidungnya. Bajingan. Pergi jauh-jauh dariku. Wajah Xiao Yao semerah tomat. Pertama, dia berteriak. Kemudian, dia mengerutkan bibir dan mulai menangis. Dasar jahat. Kau orang yang sangat jahat. Sebenarnya, Xiao Yao tahu Chen adalah orang yang menyelamatkannya. Namun, dia tidak bisa menerima cara yang digunakan Chen. Karena itu, sangat sulit baginya untuk memproses pemikiran tersebut. Sebaiknya kau istirahat dulu. Biarkan aku bicara dengan Blood Roar dan binatang buas lainnya. Chen segera lari menjauh dari Xiao Yao. Ini bukan waktu yang tepat untuk berurusan dengannya. Para binatang buas itu sedang menunggu rencana Chen. Rencananya cukup sederhana. Chen akan meminta mereka tinggal di pulau ini. Ini akan menghindari segala kemungkinan konflik dengan penduduk desa yang tinggal di daerah tersebut. Selain itu, mereka juga dapat membantu Chen melindungi pulau itu. Namun, ada satu hal penting lagi yang perlu dilakukan sebelum Chen meninggalkan tempat ini. Kalau aku tidak salah, bajingan-bajingan yang baru saja kita bunuh itu menculik seorang anak dan seorang dewasa. Ada yang tahu tentang itu? Tanya Chen. Saya bersedia. Seekor serigala berdiri tegak di atas kaki belakangnya dan berkata dengan suara berat, hari itu, aku bersembunyi di sudut gelap ketika aku melihat Qiu menculik seorang pria paruh baya dan seorang anak kecil. Ya, itu pasti sekretaris Wong dan anak dari keluarga Li. Chen kemudian bertanya, ceritakan lebih lanjut. Apa lagi yang Anda ketahui? Aku dengar Qiu bilang dia akan menahan para sandera di klub Baole. Serigala itu melanjutkan, kedua orang itu akan dibiarkan hidup sampai kalian berdua terbunuh. Kemudian, mereka akan menimpakan kesalahan kepada Blood Roar.
Sialan. Sekumpulan bajingan tak tahu malu. Berani-beraninya mereka. Mereka akan membunuh seorang anak. Ini lebih buruk daripada binatang. Chen sangat marah sehingga aura pembunuhannya mulai memenuhi udara. Xiao Bei brengsek. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu seperti itu? Xiao Yao duduk agak jauh dari Chen, dan dia bisa merasakan perubahan ki dari Chen. Kemudian, Chen berjalan ke Xiao Yao dan menceritakan semua yang baru saja dikatakan serigala kepadanya. Qiu Hairui. Bajingan itu. Setelah itu, Xiao Yao pun ikut marah. Dia menggeram, dia pamanku tersayang. Dia menyalahgunakan kepercayaanku untuk melakukan tindakan keji seperti itu. Aku ingin membunuhnya. Aku ingin membunuhnya sekarang juga. Tenang dulu. Apa kau sudah lupa pelajaran yang baru saja kau pelajari, desis Chen? Xiao Yao terkejut. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam untuk berusaha menenangkan diri. Pelajaran berharga yang baru saja dia dapatkan mencegahnya membuat keputusan impulsif lagi. Ceritakan rencanamu. Kali ini aku akan mendengarkanmu, kata Xiao Yao dengan tenang. Pertama, kita perlu memastikan bahwa para sandera aman sebelum kita melakukan apapun. Chen melanjutkan dengan suara berat, kita selamatkan sandera dulu. Baru setelah itu, kita bisa mengurus urusan balas dendammu. Kau benar. Apapun yang terjadi, anak itu dan sekretaris Wong tidak boleh terluka. Jika tidak, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri seumur hidupku. Kemunafikan Qiu membutakan mataku. Semua ini dimulai dariku. Aku membuat pilihan yang salah. Xiao Yao tampak sangat serius. Dia sepenuhnya setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Chen. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri untuk itu. Tidak mungkin kamu tahu bahwa dia akan mengkhianatimu. Chen menghiburnya dan melanjutkan, aku tidak akan membiarkanmu membunuh Qiu segera setelah kita menyelamatkan para sandera juga. Mengapa? Xiao Yao mengerutkan kening dan mendengus, selama bajingan ini masih hidup, akan ada lebih banyak bencana. Banyak orang tak berdosa akan mati. Dia akan mati, tetapi kami ingin membuat kematiannya berarti. Chen berkata dengan serius, mereka yang dulunya berada di bawah kepemimpinan ayahmu kini terpencar. Aku tahu ada lebih dari satu orang yang ingin merebut kekuasaan ayahmu. Akan ada orang lain yang muncul dan menggantikan Qiu setelah kita membunuhnya. Kita perlu mengatasi akar masalahnya sebelum sesuatu yang lebih besar menimpa kita. Xiao Yao terdiam sejenak dan akhirnya mengangguk, Anda benar. Bagaimana menurut Anda cara kita menyelesaikan masalah ini? Aku ingin menggunakan Qiu untuk memancing semua pengikut jahat itu keluar. Bunuh mereka semua, dan kita akan bisa mencegah semua kemungkinan masalah yang mungkin terjadi di masa depan secara permanen, kata Chen dingin. Xiao Yao mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Lakukan apapun yang perlu kau lakukan. Jangan tunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada mereka. C289 menerobos masuk klub Baole sendirian. Seperti ayah, seperti anak perempuan. Aura dan cara pengambilan keputusannya semakin mirip dengan ayahnya. Sepertinya seorang pahlawan wanita akan segera lahir. Setelah itu, Xiao Yao mengikuti rencana Chen dan kembali ke desa untuk menghibur penduduk desa. Di sisi lain, Chen mendapatkan salah satu truk besar dari proyek konstruksi. Kemudian, dia mengirim semua hewan itu kembali ke markas rahasianya secara diam-diam. Chen berencana memberi makan semua hewan ini dengan makanan hewan surgawi. Akan sangat luar biasa jika semuanya menjadi hewan roh bintang 1. Malam telah tiba. Chen mengenakan pakaian pemburu malamnya dan pergi ke tempat para sandera ditahan. Kekuatan tempur anak itu dan sekretaris Wong hampir tidak ada. Karena itu, keamanan di klub Baole agak dilonggarkan. Chen berhasil menyelamatkan keduanya dengan mudah. Pada saat yang sama, Jing Fei menunggu di luar klub di dalam mobil. Dialah yang akan mengantar para sandera kembali ke desa. Agar mereka tidak mengalami trauma, Chen menidurkan mereka dan memberi mereka setengah tetes sup mengpo. Mereka akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Mereka bisa hidup bahagia sekarang. Kring. Ponsel Chen berdering. Itu Bos Api. Saudara Bei, persiapannya sudah selesai. Bos Api melanjutkan perkataannya dengan suara berat, orang-orangku ada di sini bersamaku. Yap juga membawa 50 hingga 60 pengawal bersamanya. Kurasa akan mudah untuk sepenuhnya mengambil alih geng harimau hitam di sisi utara kota. Oke. Selesaikan semuanya secepat mungkin. Kemudian, temui aku setelah itu. Chen mengangguk dan melanjutkan, oh, benar. Ceritakan semua yang kau ketahui tentang Qiu Hairui. Qiu Hairui dulunya adalah salah satu pengikut Morongtian yang paling cakap. Dia terkenal karena kecerdasannya. Bos Api melanjutkan, orang ini sebenarnya adalah tokoh legendaris.
Dia lebih sukses daripada orang-orang yang menggunakan kekerasan. Selain itu, dia telah berinvestasi di sebagian besar properti di kota anggur hijau. Di samping itu, dia memiliki jaringan yang luas di dunia orang baik dan orang jahat. Harus kukatakan bahwa orang ini sedang berada di puncak kejayaannya sekarang. Ketika berita tentang Murongtian meninggalkan Jianghu menyebar, ambisi liarnya pun mulai muncul. Baru-baru ini, dia telah mengerahkan banyak upaya untuk merekrut personel yang cakap. Dia berniat untuk memulai gengnya sendiri dan menggantikan Murongtian di kota anggur hijau. Chen akhirnya tahu sedikit banyak tentang Qiyu Hairui. Baiklah. Sekarang, lanjutkan dan rebut wilayah-wilayah itu dulu. Aku akan pergi menemui Qiyu Hairui. Chen menyeringai, menutup telepon, dan berjalan masuk ke klub. Qiyu sedang menjamu salah satu pengikut lama Murongtian di dalam ruang berlian VIP. Ada meja penuh minuman beralkohol dan selusin wanita seksi yang menemani mereka. Sepertinya Qiyu benar-benar menginginkan orang ini bergabung dengan timnya. Ayo, saudaraku. Mari kita minum lebih banyak. Seorang pria gemuk berusia 40 tahun lebih sedang menghabiskan minumannya, gelas demi gelas. Haha. Bos Qiyu, daya tahan Anda terhadap alkohol masih kuat. Saya, Hu Meng, juga akan minum sebanyak mungkin. Pria berotot itu mulai meraba-raba para wanita seksi setelah selesai menenggak minumannya. Sebenarnya, saya ingin menawarkan sesuatu yang baru kepada Anda. Itulah mengapa saya memanggil Anda hari ini. Qiyu tersenyum dan melanjutkan, aku telah memasang jebakan untuk Murong Xiaoyao. Dalam 3 hari, Murong Xiaoyao akan berada di tangan kita. Jika kau setuju untuk bertarung bersamaku, aku bisa memberimu apapun yang saat ini diberikan Murongtian kepadamu. Apa? Hu tercengang dan terkejut, strategi yang begitu brilian, Bos Qiyu. Aku bahkan tidak tahu bahwa kau merencanakan sesuatu sebesar ini. Aku terkesan. Aku telah memutuskan bahwa aku akan berjuang di sisimu seumur hidupku. Hebat. Ini sungguh hebat. Qiyu berkata dengan gembira, gengku akan menjadi lebih kuat dengan kontribusimu. Cepat atau lambat, kota anggur hijau akan menjadi dunia kita. Hahaha. Hu menyeringai, berpikir sejenak, lalu bertanya, Bos Qiyu, apa yang akan Anda lakukan dengan Chen Xiaobei itu? Haruskah saya membunuhnya saja? Itu bisa menjadi hadiah saya untuk Anda. Hehe, itu tidak perlu. Qiyu tampak seperti sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dalam pikirannya. Dia tertawa dan berkata, rencanaku memungkinkanku untuk melenyapkan Murong Xiaoyao dan Chen Xiaobei sekaligus. Aku tidak perlu khawatir, karena Xiang Lengfeng dari geng Harimau Hitam adalah algojoku. Hu tersenyum lebar dan mulai memuji Qiyu, Bos Qiyu, Anda brilian. Anda selalu selangkah lebih maju dari musuh kita. Strategi Anda benar-benar bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bagus sekali. Bagus sekali. Saudaraku, ini bukan apa-apa. Ini hanya Murong Xiaoyao dan Chen Xiaobei. Menyingkirkan mereka dari Jianghu semudah membunuh semut, kata Qiyu dengan angkuh. Benar sekali. Mereka hanyalah tokoh-tokoh kecil di dunia persilatan. Menentang mereka sama saja seperti menggunakan gergaji mesin untuk membunuh ayam. Hu berkata dengan nada merendahkan, terutama Chen Xiaobei itu. Dia pikir dia siapa sih? Dia tidak pantas disingkirkan oleh rencanamu. Chen Xiaobei sebenarnya tidak berguna. Dialah yang membantu bos api menapaki tangga kesuksesan di dunia persilatan. Selain itu, dia berhasil mendapatkan rasa hormat dari Murongtian, kata Qiyu sambil tersenyum tenang. Hu berkata dengan nada tidak puas, PSS. Dia beruntung. Dia melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Selain itu, dia sama sekali tidak berguna bagiku. Aku pasti bisa membunuhnya dengan 1 tamparan jika dia ada di sini sekarang. Qiyu menggelengkan kepalanya dan berpura-pura menjadi orang baik, berkata, aku akan mencoba merekrutnya ke timku jika dia ada di sini sekarang. Aku akan membiarkannya hidup jika dia memutuskan untuk bekerja untukku. Selain itu, aku juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membimbingnya. Bos Qiyu, Anda terlalu menganggap tinggi bajingan itu. Dia tidak punya pengalaman sama sekali dalam urusan Jianghu. Saya rasa dia tidak akan mencapai apapun. Siapa itu? Pintu kamar terbuka perlahan saat mereka sedang berbicara. Kemudian, Chen masuk ke kamar dengan senyum di wajahnya. Anda pasti Bos Qiyu, kan? Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya ingin memberi hormat kepada Anda setelah mengetahui bahwa Anda ada di sini malam ini. Saya harap Anda tidak keberatan, kata Chen sambil berjalan mendekati Qiyu. Dia menggeser sebuah kursi dan duduk tepat di seberang Qiyu. Kursi itu lebih tinggi dari sofa. Hal itu membuat Qiyu tampak lebih rendah daripada Chen. Tidak sopan. Hu membanting meja dan berkata,
kau tidak pantas duduk di depan bos Qiu. Berdiri sekarang juga. Chen mengabaikan Hu dan menatap Qiu dengan tenang. Bajingan, apa kau tuli? Aku hanya menyuruhmu berdiri. Hu terus berteriak pada Chen. Hu Meng, pegang dulu sebentar. Qiu melambaikan tangannya ke arah Hu, tersenyum dan berkata, Tuan Chen, Anda adalah tamu saya malam ini. Saya selalu senang menjamu tamu saya. Akan menyenangkan jika seorang tamu bisa menjadi teman. Maka, saya akan sangat gembira. Hehe. Bos Qiu, apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai teman Anda? Chen tersenyum dan berkata, C290 cerdas. Bodoh. Tentu saja, saya ingin berteman dengan Tuan Chen. Qiu tersenyum dan berkata, akhir-akhir ini, Tuan Chen, Anda telah membuat banyak kehebohan di kota Greenfin. Bahkan orang-orang seperti saya yang tidak hidup di dunia internet pun tahu nama Anda. Bro Bei, saya senang bisa berteman dengan Anda. Aku tipe orang yang suka langsung ke intinya. Bagaimana kamu ingin berteman denganku? Tanya Chen. Aku suka orang yang langsung ke intinya. Aku bisa mengatakan apapun yang ingin kukatakan sekarang juga. Qiu tersenyum dan berkata, saat ini, kota Greenfin dipenuhi jebakan dan berbagai macam bahaya. Geng kalian cukup kuat dan berpengaruh, tetapi masih terlalu muda. Butuh lebih banyak pengalaman untuk berkembang. Tunggu dulu. Aku hanya seorang mahasiswa. Aku tidak terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan geng. Chen memotong perkataannya. Bos api itu bekerja untukmu, kan? Qiu menyipitkan matanya dan bertanya. Tentu saja tidak. Aku dan Fire Boss hanya berteman. Yang kami lakukan hanyalah minum-minum dan mengobrol, kata Chen sambil mengangkat bahu. Haha. Sekarang, aku jadi lebih terkesan padamu. Qiu tersenyum dan melanjutkan, bahkan minum-minum dan mengobrol saja sudah berhasil mengangkat orang biasa menjadi bos besar yang memiliki setengah wilayah geng harimau hitam. Ini sungguh mengesankan. Jika kau bukan bos dari bos api, kau bisa dianggap sebagai mentornya. Apakah aku benar-benar sehebat itu? Aku sendiri pun tidak tahu, kata Chen dengan tenang. Dasar munafik. Hu memutar bola matanya ke arah Chen. Ini bukan kali pertama Hu mengejek Chen. Namun, Chen memutuskan untuk terus mengabaikannya dan memperlakukannya seperti udara tak terlihat. Tuan Chen, Anda terlalu rendah hati. Lagi pula, saya tahu bos api hanya mendengarkan apa yang Anda katakan. Itu fakta. Saya harap Tuan Chen dapat membujuk bos api untuk bergabung dengan geng saya. Bergabung dengan gengmu. Chen tersenyum dan melanjutkan, tidak. Tidak, tidak. Saya hanya seorang siswa. Saya tidak diperbolehkan terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan geng. Jika tidak, sekolah akan membuat saya dalam masalah besar. Qiu terkejut dengan jawaban Chen. Dia terdiam. Chen Xiaobei ini benar-benar pandai berakting. Jelas sekali dia adalah bos dari bos api. Namun, dia terus saja bersikap polos dan bodoh. Apa kau benar-benar berpikir kami akan percaya apa yang kau katakan, pikir Qiu. Bajingan. Chen Xiaobei. Jangan terlalu sombong. Hu berdiri dan berteriak, bos Qiu ingin merekrutmu ke gengnya, karena dia tahu kau orang yang cakap. Sebaiknya kau tunjukkan rasa hormat kepada bos Qiu. Jika tidak, aku akan memastikan kau meninggalkan tempat ini dengan wajah menangis. Chen menatap Hu dan berkata dengan tenang, Paman, mengapa Paman terus menentangku sejak aku memasuki ruangan ini? Aku tahu Paman iri padaku. Bukan salahku kalau aku jauh lebih tampan darimu. Hu hampir muntah darah. Aku iri padamu. Kau pasti bercanda. Apa kau percaya aku akan mengambil pisau dan mencincangmu, bajingan munafik, menjadi beberapa bagian? Kau yakin? Tanya Chen dengan wajah tenang. Hu Meng, duduklah. Qiu berteriak. Kemudian, dia menenangkan diri dan menghibur Chen. Tuan Chen, saya harap Anda tidak keberatan dengannya. Dia tipe orang yang mudah marah dan temperamennya panas. Jangan khawatir. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk berada di level yang sama dengan pria berotot berpikiran sempit ini. Chen mengangkat bahu. Hu sangat marah hingga matanya memancarkan api. Dia pasti sudah melompat dan membunuh Chen saat itu juga jika Qiu tidak menghentikannya. Saya mengerti mengapa Tuan Chen tidak ingin terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan geng ini. Lagi pula, saya sendiri pun sedang berusaha membersihkan nama baik saya saat ini. Qiu melanjutkan dan berkata, tapi, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk meminta bos api tunduk pada wewenangku, kan? Bos api. Kurasa dia juga tidak akan bergabung denganmu. Lagi pula, bos api punya nafsu makan yang sangat besar. Kurasa kau tidak akan mampu memuaskan nafsu makannya, kata Chen sambil tersenyum. Tidak mampu. Wajah Qiu memerah,
dan kilatan amarah terlihat di matanya. Chen Xiaobei, hentikan sandiwara ini sekarang juga. Jika kau bisa mengendalikannya, mengapa Bos Qiu tidak bisa mengendalikannya? Apakah kau mengatakan bahwa Bos Qiu tidak sekompeten dirimu? Hu berteriak lagi, lebih baik kau berlutut sekarang juga dan memohon kepada Bos Qiu agar melindungimu. Jika tidak, kami akan membasmi kau dan Bos Api seperti serangga. Paman, apakah ibumu tahu bahwa Paman bisa sangat sombong? Chen menatap Hu dengan dingin dan berkata dengan tenang, kau telah mengejekku sejak aku memasuki ruangan ini. Apa aku terlihat seperti orang yang putus asa untuk berada di bawah naungan Bos Qiu? Jadi, aku harus berterima kasih jika bergabung dengan kalian. Kalian akan membunuhku jika aku menolak. Anda benar. Aku akan memberitahumu sesuatu. Bos Qiu telah memasang jebakan untukmu dan Xiao Yao. Kalian berdua akan dibunuh jika menolak berada di bawah perlindungan Bos Qiu. Hu membongkar semuanya. Qiu tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar jawaban Chen. Dengan kata lain, dia baru saja membenarkan ancaman Hu kepada Chen. Chen sama sekali tidak gentar dengan ancaman mereka. Dia berkata dengan tenang, sejujurnya, rencana Bos Qiu bahkan tidak bisa melukaiku. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Bos Qiu adalah orang terpintar di kota Greenfin. Tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera setelah melalui rencana Bos Qiu. Berdiri di situ dan bersiaplah disambar petir jika kau tetap tidak takut. Aku tidak sedang berakting. Aku akan menunjukkan buktinya kalau kalian masih menolak untuk percaya padaku. Kemudian, Chen mengangkat alisnya dan tanpa peringatan menamparkan wajah Qiu. Tubuh Qiu terlempar. Jejak tangan berwarna merah darah mulai muncul di wajah Qiu. Giginya copot saat dia membuka mulutnya. Dia menjerit kesakitan. Chen masih sangat tenang. Dia berbalik dan menatap Hu Meng yang terkejut, lalu berkata, kau lihat itu. Aku sama sekali tidak takut dengan jebakan Qiu. Tidak. Aku tidak ingin berada di bawah perlindungannya. Dia tidak pantas. Hu berdiri di sana, terpaku. Dia tidak pernah menyangka Chen akan seangkuh ini. Qiu adalah orang paling berpengaruh di kota Greenfin setelah Murong Tian pergi. Selain itu, klub ini adalah wilayah kekuasaan Qiu. Ditambah lagi, Qiu telah bekerja sama dengan Xiang Lengfeng untuk memasang jebakan guna mengancam Chen. Semuanya menguntungkan Qiu. Namun, Chen sama sekali tidak mempedulikan semua kekurangan tersebut. Satu tamparan, dan Qiu pun kalah. Bajingan. Kenapa kau bicara omong kosong kalau kau tidak mau berada di bawah bimbinganku? Qiu menutupi wajahnya dan berdiri dengan sekuat tenaga. Hehe. Orang-orang bilang kau orang yang cerdas. Tapi, bagiku, kau hanyalah orang bodoh yang terbelakang. Chen menyeringai dan melanjutkan, aku ingin mengulur waktu dengan mengobrol omong kosong dengan kalian. Seorang anggota geng tiba-tiba bergegas masuk ke ruangan, sial. Bos Qiu, ada masalah di klub kita. Mohon dukungan dari omong ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.